Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lara Sakti Ramadiani dengan NIM 12370400029. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tutorial analisis XRD menggunakan aplikasi utama yaitu Expert High Score Plus. Nah, dalam analisis XRD sendiri, dibutuhkan pengolahan data seperti 4 langkah berikut ini. Yang pertama itu, kita nanti akan menentukan fasa, dispacing, dan juga indeks Miller atau HKL dengan menggunakan Expert High Score Plus. Kemudian kita akan menentukan ukuran kristalit dengan Microsoft Excel. Yang ketiga, kita akan layouting diffractogram dengan Origin. Dan yang keempat, kita akan menentukan struktur kristal dengan aplikasi Mercury. Nah, di sini sebelum kita membuka aplikasi Expert High Score Plus, aplikasinya itu seperti ini ya bentuknya. Nah, ini aplikasinya. Nah, tapi di sini tuh kita belum bisa melakukan analisis XRD karena belum ada database-nya. Jadi untuk aplikasi High Score Plus ini harus ditambahin database dulu. Nah, ini kebetulan udah saya tambahkan ya. Ini, nah cara mencari database-nya ini kita buka yang tadi. Ini, Crystallography Open Database. Kemudian kita klik What's New di sini. Kemudian di sini ada yang dari tahun 2024 ya terbarunya tuh. Kita kliknya yang New Release. Tapi karena di sini 7 GB gitu ya, lumayan besar kapasitasnya. Jadi kita cari yang lebih rendah aja. Itu ada di Oktober 2014 ini new release-nya. Ini hanya sekitar 2,5. Ya, 2,5 dilihat dari sini. Dilihat dari sini 2,5 GB. Nanti kita klik ini, kemudian ya seperti ini. Nanti akan muncul kayak gini, tapi karena saya sudah download makanya ada salinan satu. Jadi ini kita cancel aja. Kalau nanti sudah terdownload, kita buka window explorer-nya, kemudian kita klik download-nya. Nah, di sini bakal ada ini ya, ini hasil download-annya. Kemudian karena filenya bentuk WinZip, jadi kita bisa ekstrak dulu. Kita ekstrak file, terus nanti akan dihasilkan folder ini, COD-nya. Dan ini foldernya tuh berbentuk HSRDB. Kemudian kita balik lagi ke High Score Plus-nya, dan kita add High Score Database. Kemudian kita pilih yang tadi, di ini ya. Kita pilih ini dan kita open. Karena ini udah tadi, nah ini udah, nanti udah masuk ke sini. Nah ini tadinya belum di checklist, kita checklist dulu. Nanti kita klik OK, sehingga nanti akan muncul seperti ini. Oke, kalau udah kita akan insert gitu ya, analisis XRD atau datanya yang mau kita analisis ini. Kebetulan sampel yang kedua. Kita open, jangan lupa tadi harus XRD ya bentuk filenya. Karena biasanya tuh yang lain gitu. Nah, setelah itu kita ke treatment, kemudian kita determine background. Di sini fungsi dari determine background itu adalah untuk menghapus noise background-nya gitu. Jadi ini kita di 22 ya, tadi udah saya set di 22, kemudian ini kita accept. Nah, nanti muncul dari seperti ini, habis itu kita klik smooth. Di treatment lagi kita klik smooth, terus kita replace. Lalu kita, nah fungsi dari smooth sendiri itu untuk mengurangi kesalahan saat identifikasi puncaknya. Nah, setelah itu kita akan search peak dengan cara di sini. Sebenarnya search peak-nya itu bisa manual atau otomatis, tapi melihat ini peak-nya sangat bertumpuk dan banyak gitu ya. Jadi angka lebih baik otomatis, jadi lebih akurat hasilnya. Kita search peak. Nah, kemudian kita accept. Di sini akan muncul di pick list ya. Ini kita klik dulu pick list, ada 21 pick. Kemudian kita klik lagi ini ya treatmentnya. Kemudian kita profile fit dulu. Ini. Jadi kayak ini tuh biar garis merah sama birunya tuh berdekatan atau nyatu gitu. Jadi kayak lebih mendekati si kandidat fasanya nanti. Nah ini. Jadi nambah kan ada 42. Kemudian setelah itu kita di sini strip ke alpha 2. Kita buka terus kita klik dan kita replace. Jadi nanti strip ke alpha 2 tuh data yang dihasilkan tuh kan bakal yang dipakainya tuh ke alpha 1 gitu, karena itu tuh kayak pantulan dari sinar
X-nya gitu ya. Ada K alpha 1 sama K alpha 2, tapi biasanya tuh yang dipakai tuh K alpha yang 1. Jadi kita pakainya yang K alpha 1, makanya K alpha 2-nya nggak diikuti. Nanti hasil datanya bakal K alpha 1 semuanya. Oke, udah kayak gitu. Kita ke analysis, kemudian search and match, terus kita ini execute. Jadi kita ini mau nentuin fasa nih, penentuan fasa tuh di sini. Kita ke restriction. Nah, di sini tuh di restriction tuh kayak dibatasi gitu fasa mana aja yang mau kita ambil, kita klik yang edit restriction. Unsur mana aja gitu. Di sini kebetulan udah ada ya, tapi sebenarnya tuh ini kita klik dulu periodic table. Kemudian, nah di sini ada beberapa warna. Kalau all of tuh semua, at least one tuh seenggaknya ada satu gitu, warnanya biru, none of gitu. Jadi jangan ke bawah, yang warna merah tuh nggak boleh ke bawah, unsurnya possible tuh yang masih mungkin. Cara gantinya itu cuman diklik satu kali lagi jadi berubah warna. Jadi klik-klik aja sampai berubah warna sesuai yang kita mau gitu. Kita bisa kayak select all. Nah, terus select all lagi bisa berubah warna. Karena di sini saya maunya tuh cuma 4 unsur yang tadi ya, jadi kita merahin aja dulu semuanya. Kemudian untuk unsur CA, O, dan juga P, sama K kita klik. Jadi yang ada unsur ini kita klik. Kenapa saya milih kalsium, fosfor, oksigen, dan juga hidrogen? Karena XRD sendiri ini tuh kan hasilnya gitu udah kita ketahui kan. Jadi awalnya saya sudah tahu bahwa unsur ini adalah hidroksilapatit. Jadi dalam hidroksilapatit itu mengandung unsur Ca, fosfor, oksigen, dan juga hidrogen. Makanya saya hanya mengchecklist atau memilih gitu yang ada unsur ininya saja gitu, keempat unsur ini gitu. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik load ya. Dan di sini kita search. Nah, nanti dia berubah ke pattern list. Jangan lupa untuk klik OK, karena kalau nggak klik OK nanti ininya hilang. Kita klik OK. Nah, di sini muncul ya, nih hidroksilapatit. Gitu. Sebenarnya ini urutannya karena dia mungkin di kedua gitu ya, tapi ini tetap aja dia masih lebih tinggi gitu, karena dia yang sama yang pertama juga sama. Cuma ini lebih pasti bahwa dia adalah hidroksilapatit. Kemudian kita tarik gitu ya ini ke atas. Nah, ini. Lalu di sini kita ada referensi kode, terus ada komponen, chemical formula, dan nah seterusnya gitu ya. Nah di sini kita bisa klik 2 kali, nanti akan ada, nah ini. Tapi ini klik OK aja pemberitahuannya, terus nanti bakal keluar tabel kayak gini. Nah, tabel yang ini tuh penting di bagian COD database. Di sini kita bisa copy, kemudian kita bandingkan gitu. Jadi fungsi dari COD database ini tuh kita mau bandingkan sampel kita dengan database. Gimana caranya? Tadi udah copy, terus kita ini di X ya. Terus kita balik ke yang tadi, link yang tadi. Bukan link, maksudnya ke web yang tadi gitu ya. Kemudian kita lihat di sini search. Nah, udah gitu kita di paste aja ininya yang tadi, terus kita search. Nah, ini nanti muncul link CF. Kemudian kita download ya di sini. Ini udah ya ke download. Kita balik lagi ke high score-nya. Terus kita masukin di sini. Jadi kita kayak mau memasukkan yang tadi apakah benar mirip atau bahkan sama gitu ya dengan sampel kita gitu dari database yang ada. Kemudian kita oke. Nah, di sini lihat ya bahwa nilainya 100%, berarti 100%-nya hidroksilapatit. Jadi di sini tuh bisa lihat juga patternnya, perbandingan patternnya ini mirip banget ya. Kemudian selanjutnya di sini kita bakal mau menentukan HKL atau indeks Miller. Tadi penentuan fasa udah ya. Jadi yang tadi tuh ada kandidat-kandidatnya ya yang sebelum ini dinaikkan. Nah, itu termasuk ke dalam penentuan fasa, sehingga nanti tadinya kita memilih hidroksilapatit gitu ya. Kemudian kita bakalan nyari despacing kan sama HKL atau indeks Miller. Nah, di sini kita ke label pix. Kemudian kita checklist aja position, despacing, sama HKL. Terus kita klik OK. Nah, udah kan? Di sini udah muncul gitu ya, despacing sama posisinya. Tapi HKL itu belum muncul, karena belum kita aktifin gitu ya. Gimana caranya kita mengaktifin HKL tuh atau indeks Miller? Kita ke analisis, terus kita ke kristalografi, terus kita refine unit cell, dan kita pilih yang 9003548 atau yang tadi CIF yang udah kita masukin. Oke, terus sekarang ke space group test. Kemudian kita start space group test. Biarin ini untuk beroperasi gitu ya, mengkonfigurasi.
Nah, ini udah. Kemudian kita pindah ke sini, calculated and observed peaks. Start refinement, dan ini udah ya. Terus kita klik OK. Nah, ini udah sampai di sini. Nah, nanti pas di pick list kita udah bisa lihat ya ada HKL-nya. Nah, ini